Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hidayat. Kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk mata kuliah statistika guna memenuhi tugas. Dan presentasi yang akan saya bawa adalah populasi, sampel, serta pengujian normalitas. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Populasi merupakan wilayah generalitas yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai suatu kualitas dan karakteristik tertentu yang dinyatakan dan telah ditetapkan oleh para peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi itu bisa berupa orang, lalu himpunan kelompok orang, organisasi, perusahaan, benda mati, benda hidup, bahkan waktu dan juga tempat kejadian. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel itu sifatnya harus representatif. Nah, syarat-syaratnya itu adalah menggunakan prinsip probabilitas. Dan yang kedua, jumlah sampel harus memadai. Lalu yang ketiga, terpenuhi ciri-ciri dari populasi. Nah, ini dia teknik dalam pengumpulan sampel. Yang pertama adalah teknik sampling. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel penelitian yang akan menentukan mutu dan juga hasil akhir dari suatu penelitian tertentu. Jika teknik yang digunakan tidak tepat atau keliru, maka penelitian itu perlu dipertanyakan. Nah, jadi teknik ini sangat memegang peran yang sangat penting dalam suatu keberhasilan dalam penelitian. Nah, secara umum, teknik sampling ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, untuk yang pertama, teknik pengambilan ini sampelnya memiliki peluang setiap anggota atau populasi sama untuk dipilih dan untuk menjadi sebuah sampel. Dan keuntungannya itu lebih objektif dan juga mewakili populasi. Karena probability ini setiap unitnya itu menjadi sampel telah diketahui. Sedangkan kerugiannya itu adalah sulit banget dalam pelaksanaan dan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak serta waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dan yang kedua adalah non-probability sampling. Teknik non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memiliki peluang setiap anggota dan populasinya untuk dipilih menjadi seorang sampel. Teknik ini adalah kebalikan dari teknik tadi yang pertama karena keunggulannya adalah sangat mudah untuk dilaksanakan karena tidak membutuhkan banyak biaya, waktu, dan juga tenaga. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis probability sampling. Nah, yang pertama adalah simple random sampling, yaitu cara yang digunakan jika populasi dianggap homogen karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara pengambilannya juga bisa dilakukan secara undi ataupun juga melakukan penggunaan bilangan random. Nah, yang kedua adalah sampling area. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk sampel yang telitinya itu lebih banyak jumlahnya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari non-probability sampling. Nah, yang pertama adalah sampling sistematis. Ini merupakan teknik yang mengambil sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Keuntungannya adalah relatif mudah dan dapat dilakukan oleh semua petugas lapangan kerja yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup rendah. Namun terdapat kerugiannya juga, yaitu sampel tidak mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel dan jika terdapat satu kecenderungan, maka metode ini menjadi kurang sesuai. Dan jenis yang ketiga adalah pervasive sampling, yaitu teknik yang digunakan karena beberapa pertimbangan. Contohnya adalah keterbatasan waktu dan juga tenaga serta biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang banyak dan juga lebih besar. Teknik yang keempat adalah sampling jenuh. Teknik ini adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang bila digunakan semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini juga dilakukan jika populasinya itu berjumlah kecil. Nah, yang kelima adalah sampling incidental, yaitu pengumpulan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan sang peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan juga cocok, maka mereka akan dijadikan sebagai sampel dan sumber data. Yang terakhir nih, teknik snowball sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mulanya itu kecil hingga membesar seperti ibarat bola salju yang mengelilingi dari atas ke bawah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengujian normalitas dan uji data normal. Uji data normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data itu berhasil dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal ini merupakan
Modus min dan juga median berada di atas pusat. Distribusi normal ini juga diartikan sebagai distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng, yang jika dibentuk menjadi sebuah histogram akan terlihat seperti lonceng. Distribusi normal ini merupakan salah satu distribusi yang paling penting. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan distribusi, yang dihasilkan itu akan sangat mirip dengan distribusi normal. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kumpulan dan kesimpulan tentang nilai-nilai variabel itu. Ini sih biasanya digunakan untuk mengukur data yang berskala ordinal interval. Di analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas ini harus terpenuhi, yaitu data yang berasal dari distribusi yang normal. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang kata-kata yang tersinggung pada hati teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.